Hai adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Oh, syukurlah adik-adik semua kabarnya baik. Sebelum kita memulai kegiatan lanjutan kita, mari kita memulai kegiatan ini dengan berdoa. Kita berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama panjang Ibu Maria Bernadette Pascalia, biasa dipanggil Ririn. Baik, Ibu sudah memperkenalkan nama Ibu. Sekarang teman-teman juga memperkenalkan nama teman-teman. Atau apakah teman-teman dari beberapa teman ini sudah saling kenal atau belum? Oh, sudah saling kenal ya. Oke. Baik, kalau begitu Ibu akan lanjutkan ya nak. Sekarang kita sudah saling kenal, teman-teman sudah saling kenal. Jadi kita akan melanjutkan bimbingan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan bimbingan kelompok kita. Bimbingan kelompok kita memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama yaitu agar setiap anggota kelompok memiliki kemantapan dalam mematuhi dan melaksanakan nilai-nilai yang ada di sekolah, serta memahami haknya sebagai warga sekolah. Tujuan khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama, siswa mampu memahami lebih banyak lagi tentang tata tertib sekolah. Yang kedua, siswa mampu mencapai sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami haknya sebagai warga sekolah. Baik teman-teman, baik adik-adik semua, komponen yang kita pakai dalam layanan bimbingan kelompok ini komponen layanan dasar, dan bidang layanan yang kita pakai yaitu pribadi dan sosial. Fungsi layanannya pemahaman dan pencegahan. Tujuannya tadi Ibu sudah sampaikan ya teman, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum cuma ada satu saja dan tujuan khusus dibagi menjadi 3 tadi. Topik kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas tentang hak, kewajiban siswa dan tata tertib sekolah. Metode layanan yang kita gunakan yaitu dinamika kelompok. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu akan memberikan kesempatan kepada teman-teman, adik-adik semua untuk memberikan waktu yang kita sepakati dalam bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Ada yang meminta waktu 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 15 menit. Oke baik, jadi kita kesepakatannya kita memilih waktu 40 menit saja ya anak-anak. Oke baik. Teknik yang kita digunakan di sini yaitu teknik
dinamika kelompok. Apakah anak-anak siap? Apakah anak-anak siap atau adik-adik siap untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah menjawabnya dengan penuh semangat bahwa kami siap, Ibu. Ibu senang sekali mendengarnya. Baik, ini sebelum kita melanjutkan bimbingan konseling kelompok kita ini, Ibu akan share screen ya teman-teman. Share screen materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik adik-adik, materi kita pada pagi hari ini tentang hak, kewajiban siswa dan tata tertib sekolah. Ada aturan di sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah. Aturan-aturan tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus kita sebagai siswa jalankan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di tingkat masyarakat dan negara. Juga terdapat peraturan perundang-undangan setempat yang harus dipatuhi. Jika Anda melanggar aturan atau undang-undang ini, publik akan dikenakan sanksi atau denda. Hak siswa di sekolah. Yang pertama, siswa dapat meminjam buku dari perpustakaan dengan mematuhi peraturan perpustakaan. Yang kedua, siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Siswa dapat menggunakan fasilitas seperti laboratorium, UKS, lapangan olahraga, komputer, internet dengan seizin pengelola atau penanggung jawab kegiatan. 3. Siswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. 4. Memperoleh izin bila sakit atau keperluan yang sangat penting. 5. Mendapat pemeriksaan kesehatan jika mengalami sakit. 6. Mendapat pendidikan dan bimbingan dari guru. 7. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. 8. Menggunakan fasilitas sekolah, kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Ada juga beberapa hak siswa. Yang pertama, siswa berhak mendapatkan perilaku adil. 2. Berhak menerima pelajaran. 3. Berhak mendapat beasiswa. Berhak mengikuti lomba, dan lain sebagainya. Kewajiban siswa. Ada beberapa kewajiban siswa. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan keamanan di sekolah. 2. Wajib mengikuti proses belajar. 3. Membantu proses belajar mengajar di kelas. 4. Menjaga nama baik sekolah. 5. Memakai pakaian yang sesuai dengan hari. Materi yang kedua tentang disiplin. Pertama, pengertian. Disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku yang pasti diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 2. Tujuan kedisiplinan. Sebuah aktivitas yang dilakukan pastilah mempunyai suatu tujuan. Tujuan utama dari sebuah sikap kedisiplinan adalah untuk mengarahkan anak atau siswa atau peserta didik agar mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Selain itu juga supaya anak dapat melakukan aktivitas dengan terarah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Fungsi disiplin pada peraturan sekolah dibagi menjadi 2 fungsi. Yang pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan. Yang kedua, peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Ibu beri penjelasan yang pertama.
Peraturan mempunyai nilai pendidikan. Penjelasannya, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut. Misalnya, anak belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapat bantuan dalam tugas sekolah, bahwa menyerahkan tugas yang dibuatnya sendiri merupakan satu-satunya metode yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya. 2. Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Bila merupakan peraturan keluarga bahwa tidak seorang anak pun boleh mengambil mainan atau milik saudaranya dan izin si pemilik, anak segera belajar bahwa hal ini dianggap perilaku yang tidak diterima karena mereka dimarahi atau dihukum bila melakukan tindakan terlarang ini. Baik, itu saja pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik kelompok yang ingin bertanya tentang hak, kewajiban, serta tata tertib sekolah. Ibu persilakan. Oke, baik. Kelompoknya teman Yolan ingin bertanya tentang apa? Kelompok teman Yolan ingin bertanya tentang hak di bagian kedua yang ada 3 itu ya. Akak teman Yolan? Adik Yolan atau bagaimana? Oh ya, itu. Oke, Ibu akan jelaskan. 3 hak siswa. Yang pertama, siswa berhak mendapatkan perlakuan adil. Setiap siswa pasti berhak mendapatkan perlakuan adil dari sekolah maupun perlakuan misalnya mempersembahkan nilai dan sebagainya. Berhak memiliki banyak teman dan berhak berorganisasi. Siswa juga memiliki organisasi manapun yang ia mau, seperti OSIS yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keaktifan siswa, menambah wawasan dan mengalirkan melalui organisasi ini. Yang kedua, berhak menerima pelajaran. Salah satu kegiatan utama yaitu belajar dan sudah menjadi kebutuhan pokok utama para siswa dan sekolah, sudah menjadi hak tentunya yang dimana agar mereka dapat digunakan untuk bekal di kemudian hari atau kedepannya, berhak mengikuti lomba, serta berhak mendapatkan beasiswa, seperti mendapatkan bantuan dana BOS agar mendukung kebutuhan sekolah dan memberikan hak pada siswa yang kurang mampu atau siswa yang berprestasi agar diberikan beasiswa. Baik, untuk kelompoknya teman Yolan Ibu sudah jelaskan tadi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok teman Hafisa? Dipersilakan. Oh, teman kelompoknya adik Hafisa mereka tanya di bagian kewajiban. Baik. Dari 5 di sekolah ada berbagai macam kewajiban untuk siswa-siswi di sekolah. Tetapi karena mengingat waktu, jadi Ibu cuma mengambil 5 kewajiban saja. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan dan keamanan di sekolah. Ikut menjaga kebersihan dan keamanan di sekolah sini dengan cara tidak mencoret-coret tembok, meja, kursi, dan lain sebagainya, dan harus menjaga kebersihan halaman kelas dan serta menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kelas dan yang ada di seluruh sekolah, agar kita juga menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan sekolah. Yang kedua, wajib mengikuti proses belajar mengajar. Di sini kita harus wajib mengikuti proses belajar mengajar dari jam pertama sampai jam terakhir. Karena
mengikuti proses belajar mengajar merupakan proses yang sangat penting atau proses atau syarat untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Jika kita tidak mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, maka itu juga akan mengganggu nilai kita di nilai rapor. Jadi, kita harus mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh guru mata pelajaran kita masing-masing. Ketiga, membantu proses belajar mengajar di kelas seperti guru dan siswa harus memahami, untuk itu siswa wajib membantu guru untuk melakukan proses belajar mengajar di kelas. Karena ketika siswa tidak memperhatikan dengan baik atau sedang bersenang-senang, maka proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Di sini kita sebagai siswa pada saat guru menjelaskan pelajaran di depan, kita harus menyimaknya dengan baik agar tidak jadi keributan antara teman dalam kelas. 4. Menjaga nama baik sekolah. Setiap siswa diminta untuk menjaga nama baik sekolah dengan tidak melakukan hal-hal buruk baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tidak mengikuti tawuran antar sesama pelajar, keluyuran di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah pada saat jam belajar. 5. Memakai pakaian yang sesuai dengan hari. Baik, kita di sini sekolah sampai Senin sampai Sabtu. Jadi, pada saat kita harus menggunakan pakaian sekolah sesuai dengan hari dan sesuai dengan seragam yang sudah ditetapkan pada peraturan sekolah. Yakni Senin dan Selasa memakai pakaian putih biru, Rabu dan Kamis memakai pakaian batik, Jumat pakaian pramuka, dan Sabtu pakaian olahraga. Baik, pertanyaan untuk kelompok dari adik Hafiza, Ibu sudah jelaskan bagaimana pendapat atau masukan dari kedua kelompok untuk pertanyaan jawaban yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, baik. Terima kasih sudah menambah dan menerima jawaban yang dari Ibu. Semoga dengan adanya materi tentang hak kewajiban siswa dan serta tata tertib di sekolah ini, kita sebagai siswa dapat memberikan yang terbaik untuk sekolah dengan mematuhi tata tertib sekolah, tidak boleh malas ke sekolah, harus lebih mengetahui lebih dalam lagi hak kita sebagai siswa itu apa dan kewajiban kita sebagai siswa itu apa, sehingga dalam pelaksanaan tata tertib sekolah kita bisa mematuhinya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah, begitu ya. Oke, baik. Kegiatan bimbingan konseling kelompok kita ini kita sudah membahas materi, memperkenalkan diri. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini akan segera selesai. Dan kesimpulan juga tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita sebagai siswa harus taat pada peraturan di sekolah agar pada saat pengambilan rapor dan pada saat ada kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa mengikutinya dengan baik dan nilai rapor kita juga baik karena kita sudah mengikuti tata tertib sekolah juga dengan baik juga. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Ibu ingin mengetahui kesan setelah kita mengikuti bimbingan kelompok kita ini, bagaimana kesan dari adik-adik semua.
pada bimbingan kelompok kita pada hari ini, dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik, kesannya sangat baik-baik semua. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Nih, kita memulai kegiatan kita tadi itu dengan doa, maka kita menutupi kegiatan kita ini juga harus dengan doa ya anak. Oke. Sekarang kita akan berdoa kepada teman Yolan, bisa memimpin kita dalam doa, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita. Sekarang semoga apa pemaparan materi yang sudah kita bahas tadi bisa berguna untuk adik-adik semua ya. Dan semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita dengan sekolah adik-adik dengan cara mematuhi tata tertib di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih adik-adik semua atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Nanti 2 minggu lagi atau bulan depan Ibu akan meminta adik-adik akan mengikuti dan kita juga akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita lagi dengan materi yang berbeda. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat pagi.